Oke, malam semuanya. Hari ini hari Senin, kembali lagi kita akan bahas soal market dan plan 1 minggu ke depan. Oke, basically kita punya bulan bulan November ini sisa tinggal 10 hari lagi ya teman-teman ya. Jadi kita harus prepare kira-kira nih di bulan Desember bakal ada apa dan apa yang harus kita antisipasi. Yang pertama, yang kedua, apakah nanti di bulan Desember ini akan ada Santa Claus Rally lah atau semuanya window dressing. Nah, jadi sebenarnya tema hari ini yang mau diangkat itu adalah tebak-tebakan, teman-teman. Kenapa kok tebak-tebakan? Satu, overhang dari event ekonomi ini sebenarnya udah habis nih. Kalau sebelumnya ada electionnya Trump, terus ada pengangkatan atau penggantian presiden, terus kebijaksanaan presiden. Nah, sekarang ini kita nggak ngerti mau ngapain. Tebak-tebakannya mostly karena apa? Mostly karena kebijakan Trump ini yang susah ditebak nih teman-temannya. Nah, makanya kalau dilihat kenapa nih kalau teman-teman kalau lihat emas tuh kok naik terus ya? Kenapa? Ya karena orang-orang akan lebih ya udah daripada gue spekulasi di market yang nggak jelas, taruh aja di gold ya, karena setiap kali situasi yang nggak gitu jelas atau semuanya market lagi galau ya lebih baik pegang gold, karena gold ini in the long term dipercaya oleh market tetap akan jalan naik ke atas nih. Nah, terus apa lagi? Kalau kita lihat ya di Indonesia ini kan ada outflow juga ya teman-teman ya. Balik lagi tadi judulnya tebak-tebakan ya. Outflow-nya sampai kapan dan berapa banyak lagi? Nah, sekarang kita juga mau cek juga ya dari technical, kira-kira sebenarnya ISG ini udah cukup bottom apa enggak, atau sebenarnya ISG ini masih ada chance untuk naik lagi ke atas ya. Nah, kita lihat sama-sama. Terus apakah outflow kita lebih baik pegang cash atau kita malah sebenarnya ngumpulin barang-barang yang murah? Nah, kalau teman-teman ikutin live IG-nya kita yang kemarin sama Farul sama Jojo ya, sebenarnya ada poin penting nih. Kalau kita udah telat banget cut loss, sebenarnya terlalu lama cut loss itu ada chance di mana barang-barang kita itu malah mau reversal. Jangan-jangan barang yang kita cut loss, barang-barangnya udah deket mau reversal atau rebound. Nah, ini jadi serba salah. Nah, sekarang kita ngelihat secara short term sama long termnya, kira-kira kita mau ngapain? Oke. Supaya nggak lama-lama, saya balik dulu ya chartnya. Saya balik dulu kameranya untuk melihat chart. Nah, teman-teman kalau lihat ya, ini sebenarnya grafik ISG. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ISG ini secara teknikal ini kan di area oversold juga ya. Pertama, yang kedua, nah ini kalau ada harmonic pattern ini namanya ABCD pattern. Nah, ABCD pattern itu idealnya besarnya sama ini ya, sama besar nih. Nah, cuman kalau di posisi sekarang ada potensi apa yang bakal kejadian? Nah, kalau kita mau tebak-tebakan nih ya, tunggu sebentar. Kita cari, tadi refresh dulu. Kalau kita tebak-tebakan, potensi reversal itu bisa apa aja. Kalau kita mau mengkaitkan sama chart pattern, ya mungkin kita harap bisa aja dia ada inverse head and shoulder nih di sini. Apakah bakal jadian? Kita balik lagi nggak pernah tahu. Tapi kita berandai-andai kalau semuanya ini bakal jadi inverse head and shoulder, berarti mungkin kita berharap dia begini nih. Ya, otomatis mungkin kita bisa lihat nih, ini headnya, terus semuanya ini shouldernya, inverse head and shoulder. Tapi apa bakal kejadian? Kita nggak tahu. Anyway, inverse head and shoulder lah atau semuanya falling wedge lah, itu sebenarnya satu-satu tanda yang dimana kita bisa lihat ada potensi dia pembalikan arah. Nah, lalu apalagi bisa aja dia bergeraknya ranging juga ya untuk sementara. Apakah dia akan sampai 7016? Kita nggak berbalik lagi, kita nggak tahu nih. Kenapa nih? Kalau berkaca dari pemerintahan Trump yang sebelumnya ya, Trump ini kan sebenarnya nggak begitu suka perang ya, tapi mungkin sentimen-sentimen globalnya itu yang membuat market ini naik turun tuh. Makanya kalau dulu ya, kalau teman-teman yang belum pernah ngikutin market waktu zamannya Trump ya, setiap kali Trump itu punya sentimen atau sebenarnya nge-tweet dia, market itu tahu-tahu bisa berbalik arah atau market itu bisa sangat volatile. Nah, apa sih yang perlu kita antisipasi di market yang sekarang ya?
Memang Trump yang sekarang itu Trump yang berbeda sama Trump yang sebelumnya nih teman-teman. Karena kalau dulu kita unpredictable, tapi kalau sekarang kita udah tahu karakternya dia ya. Pertama, yang kedua, mungkin tujuan ekonomi sama kondisi ekonominya agak beda ya. Makanya yang perlu kita perhatiin, kapan sebenarnya momentum reversalnya ini kita bisa tangkep nih. Nah, ini kalau semuanya untuk secara global ya. Nah, kalau kita bicara dari IHSG ya, balik lagi ya, IHSG ini sebenarnya kan udah ABCD pattern ya. Jadi harusnya dia udah sooner later akan ada rebound atau reversal. Apalagi ya, ini hari ini udah tanggal 18 ya. 18 kurang lebih ya 20 hari lagi udah ganti bulan. 10 hari lagi udah ganti bulan ya teman-teman ya, 12 hari lagi tepatnya. Nah, apakah nanti Desember jelek atau enggak, kita nggak pernah tahu ya. Apakah karena ada Santa Claus apa enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau market ini lagi down banget atau lagi drop banget, itu lebih gampang kita harap dia rebound. Kita nggak usah berharap dia sampai all time high ya, atau break dari sampai ke resistance yang terakhir. Minimal dia dari rebound, itu sebenarnya momentum yang cukup bagus buat kita. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau IHSG overall. Nah, dari rupiah gimana? Kalau kita lihat rupiah, kenapa sih kok kita punya market ini jelek banget ya? Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya. Ini rupiah ini juga melemah terus juga. Tapi melemah ini bukan berarti jelek banget ya. Karena kalau sebenarnya pemerintah terus menstabilkan rupiah ya, otomatis pemerintah boros tuh dia punya duit ya. Nah, ini sebenarnya nggak gitu sehat juga ya. Kalau ditahan akhirnya suatu saat juga dia akan mendal juga ya, atau rebound lebih kencang. Nah, ini yang pernah kejadian ya. Nah, ini sebenarnya kita juga nggak harap. Yang pertama, yang kedua, sebenarnya dari DXY-nya juga itu juga cenderung naik ke atas atau kuat banget. Nah, sekarang otomatis kita juga masih nunggu nih, apakah sooner later dia sebenarnya tuh DXY atau US dollar akan melemah, kita masih belum tahu. Nah, sekitar pertanyaan tadi, gimana nih ADI, Adaro? Oke, kita bahas dulu ya soal itu ya. Adaro, ADI ya jelas teman-teman tahu ya, akan mau bagi dividen ya. Dividennya harusnya cukup gede. Nah, cuman ada skema pembelian untuk yang ADI. Ini ada dua nih teman-teman. Yang satu, kalau semuanya teman-teman punya Adaro-nya, nah teman-teman berhak tuh beli ADI berapa banyak. Nah, rasionya kita masih belum tahu nih teman-teman ya. Dan sekarang sih teman-teman sudah bisa pesan IPO-nya ya. Harganya kurang lebih teman-teman bisa tahu range-nya ya. Saya lupa ya range IPO-nya berapa. Yang kedua, teman-teman bisa mesen ADI-nya dari IPO tuh teman-teman ya. Nah, sekarang apakah menarik apa enggak? Nah, kita lihat dulu nih. Secara garis besar kita bisa ngeliat nih teman-teman ya, pergerakannya Adaro ini kan sebenarnya ranging ya teman-teman ya. Jadi kalau ranging minimal, kalau kita perhatiin ranging yang selalu kita bicarain di sebelum-sebelumnya, ranging itu downside kita nggak banyak, atau semuanya ke support yang paling terakhir nggak banyak. Tapi kalau kita lihat di sini ya, 3520, 3570 ini ada gap kecil nih teman-teman ya. Lupakan dulu soal ini teman-teman, soal secara fundamental. Kalau kita bicara fundamental, apakah Adaro-nya nanti dikosongin? Ya, sebenarnya market cap segini gede, kalau mau dikosongin, apakah dari emitennya sendiri memang mau habisin Adaro-nya? Harusnya secara logik sih enggak teman-teman. Tapi plan apa berikutnya kita masih belum tahu nih teman-teman ya. Masih nunggu mungkin AAD-nya dulu ya. Nah, ini mungkin secara teknikal kita masih ngelihat untuk Adaro ini entry point-nya cukup oke ya. Apalagi kalau dia bagi dividen lumayan besar juga ya teman-teman ya. Untuk secure apa? Ada orang yang merasa oke, gue beli aja Adaro-nya untuk secure gue punya jatah di ADI. Otomatis ya ngambil Adaro-nya aja. Adaro-nya ngambil agak gede supaya pasti dapat jumlah duit yang kita mau, sejumlah lot yang kita mau. Soalnya kalau kita mau fight IPO, let's say IPO-nya ya dia rilis berapa ya, cuma dapat 1%. Nah, teman-teman bayangin kalau mau dapat 1M aja atau 2M aja, teman-teman harus masukin duit berapa banyak untuk skema IPO. Sorry. Dibandingin teman-teman beli Adaro-nya. Nah, let's say rasionya 100 banding 20, 100 banding 23 atau 100 berapa, kita masih tunggu juga rasionya ya. Tapi lot IPO teman-teman itu lebih jelas ya, lebih terukur juga. Nah, ini sorry untuk Adaro. Nah, kita bahas soal yang big caps dulu ya.
Nah, kalau kemarin kan kita ngomong sama Farul ya, harusnya banks ini sebenarnya udah terlalu murah juga. Nah, kalau sebenarnya teman-teman cut loss sekarang untuk pindah ke tempat lain, takutnya waktu teman-teman cut loss itu malah cut loss di saat barang-barang ini udah mau rebound. Nah, ini sebenarnya harus diantisipasi nih, jangan sampai teman-teman yang udah punya pegang lama mau nambah salah, mau cut loss salah, akhirnya ya udah kalau semuanya kita nggak ngerti, lebih baik kita diam dulu daripada kita ambil keputusan yang salah, akhirnya makin bukan cover atau mengurangi kerugian ya, makin nambah gitu. Nah, itu kurang lebih yang harus diperhatiin ya, kalau semuanya teman-teman punya barang yang udah terlanjur bawa turun ya. Nah, kenapa lagi? Kalau teman-teman kemarin baca ya, Jerome Powell ini kan lebih hawkish ya, atau The Fed ini lebih hawkish atas kira-kira pemotongan suku bunga ini bagus apa enggak ya. Ternyata nggak bisa melambatkan ini ya, inflasinya ya. Malah karena inflasinya bisa lambat, otomatis chance untuk mereka cut rate lagi ke depannya masih belum tahu nih mau kapan lagi cut rate-nya. Nah, ini sebenarnya yang buat kekhawatiran market sedikit ini ya, untuk antisipasi. Oke, itu kurang lebih kalau untuk situasi makro. Nah, kita bicara soal BBRI ya. Terus terang dari tempat kita itu ada untuk BBRI ya. Nah, ini karena kita punya tesis ya, BBRI itu sebenarnya udah drop lumayan banyak ya dari, oke, kita lihat lah dari bulan apa nih? Dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret sampai sekarang itu udah drop kurang lebih 30% ya. 30%. Nah, harusnya udah dalam jangka juga. Nah, kalau seumpamanya ada dana balik ke Amerika atau US, karena tesisnya teman-teman, kalau Trump menang kan otomatis uang balik lagi ke US. Nah, balik lagi nih, untuk porsi yang paling gampang dikurangin ya teman-teman ya, dari mutual fund atau dari apa-apa, since dari banks ini bobotnya paling besar, otomatis banks yang paling kena duluan ya. Mau BBRI lah, BBCA atau BMRI, sebenarnya nasibnya hampir sama. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, saya lebih pilih BMRI-nya ya. Nah, sama juga ya. Tapi teman-teman lihat ya, penurunan BBRI sama BMRI ini nggak sedalam kayak BBRI-nya sendiri ya. Nah, coba kita lihat BBCA-nya. BBCA. Ups. Oke, BBCA. Ya, penurunannya juga nggak sedalam kayak BBRI ya. Jadi, teman-teman bijaknya gimana? Sebenarnya bijaknya kalau kita belum punya barang sama sekali, kita tunggu aja reversal. Kita ngomong reversal ini kapan sih dia udah benar-benar melambat? Atau minimal ranging lah. Nah, atau minimal dekat banget sama support majornya. Itu mungkin barusan ideal untuk kita entry tuh. Kalau semuanya kita bicara banks ya. Nah, kalau BRI ini kan sebenarnya kita nggak pernah tahu nih kapan dia berhenti ya. Atau minimal kita lihat di support majornya kan di sini nih. Nah, bisa aja sampai sini. Again, kita nggak pernah tahu. Tapi lebih baik kita nggak buru-buru masuk atau average down setiap kali dia turun dengan asumsi ini murah banget. Tapi kita nggak mendapat reversalnya dulu, reversalnya juga. Nah, kita sebenarnya buang-buang peluru juga ya. Nah, itu. Ya, ada yang ngomong 100/23 ya. Kita lihat aja apakah nanti benar 100/23. Oke, kita bicara Bumi. Nah, Bumi ini sendiri dari tim researchnya kita ya, kita ada keluarin juga Bumi ya. Sebelumnya udah take profit juga 170 untungnya sebelum turun lagi. Nah, hari ini sebenarnya kita masih cari entry point juga ya. Kita sih berharap sih 143 ke bawah itu dapat ideal entry point juga. Karena kita masih ngelihat secara structure market sih dia masih belum break juga. Terus juga kita masih menunggu apakah nanti yang kabarnya yang royalti itu bakal kejadian apa enggak ya. Nah, ini sebenarnya yang momentum yang kita tunggu sih, atau sebenarnya sentimen yang kita anggap cukup bagus kalau sebenarnya ke batubara ya. Most likely ya seperti yang minggu lagi dibicarakan ya, BBRI ya, Adaro, BBRI, Bumi, Adaro, sama satu lagi India. Nah, ini sebenarnya sentimen. Balik lagi kita lihat juga secara teknikal apakah dia break. Secara teknikal sih cukup sehat ya, kita ngeliat sebenarnya entry point-nya cukup oke kalau sebenarnya 143. Anyway, risk-nya teman-teman bisa lihat ya 13%. Jadi kalau sebenarnya ini
kita bisa prepare untuk entry jangan satu harga sih. Saya sih masih ngelihat mungkin sampai 138,43 itu mungkin ideal entry points untuk di bumi. Oke, kita lihat lagi apa lagi ya yang menarik ya. ASI, BMRI, ASI. Oke. Kenapa sih kena tekanan jual? Ya sebenarnya balik lagi ya, kalau semuanya jawabannya ya kalau pas ada ada outflow yang paling gampang diambil ya barang-barang big caps ya. Nggak mungkin kan kalau semuanya barang-barang itu small caps itu fund itu taruh paling gede duitnya, otomatis ya semua yang kena potong ya, MOBA terutama ya banks lah atau semuanya barang-barang yang liquid lah. Jadi itu sih penjelasannya kalau semuanya untuk banks ya. Nah kalau BMRI sendiri pergerakannya sebenarnya nggak kemana-mana ya. Terus kita ngelihat juga belum ada reversal juga, terus dia juga dari Agustus nggak kemana-mana juga ya. Nah saya sih prefer untuk wait and see dulu ya. Kalau semuanya teman-teman mau sebenarnya bisa nggak, maksudnya bisa aja, tapi coba ya kita cari entry points. Kalau untuk ASI ya, ASI mungkin kalau kita ukur rangingnya kurang lebih sekitar 5%. Lah apakah worth it teman-teman ngambil 5% di market yang seperti ini ya? Sebenarnya ada banyak barang juga yang geraknya 5%. Nah, sementara ASI memang sih secara proporsi kita bisa masuk besar. Tapi kalau ASI sendiri ya saya lebih prefer untuk lihat dia secara risk and reward juga. Kenapa? Kita ngomong secara mobil-mobilan sebenarnya penjualannya juga nggak bagus-bagus banget. Memang bisa aja naik ya, tapi pesaingnya tambah banyak nih ya teman-teman ya. Kalau kemarin yang Gias itu ya, yang BYD itu jualnya banyak banget teman-teman ya, mobil-mobil listrik ya, apalagi harganya sekarang udah murah juga. Nah itu mungkin juga salah satu sentimennya nggak gitu bagus juga untuk ASI. Dan ASI sendiri kan sebenarnya dia ada banyak usaha juga ya, UNTR-nya lah, terus kayak ALI-nya lah. Nah ini mungkin teman-teman harus perhatiin juga ya. Tapi harus diakui kalau sebenarnya kita bicara ASI ya tetap lebih dekat ke arah otomotifnya. Nah itu mungkin kalau untuk kita bicara ASI. Oke, apalagi nih? RAM. Waduh, kalau RAM ya sebenarnya kemarin teman-teman kalau ikutin RAM ini kan sebenarnya udah sempat diambil beberapa share kepemilikannya sama ini ya Pak Haritanu ya, grupnya Haritanu ya. Nah, cuman teman-teman harus lihat nih, memang kalau kita lihat ya belum ada reversal, dia buat lower low terus juga kita nggak pernah tahu kapan naiknya. Kalau belum punya tunggu dulu, kita nggak usah kejar atau masuk apapun ke sini, since barangnya juga masih downtrend parah. Memang turunnya sebenarnya nggak gitu begitu besar ya volumenya ya. Coba kita lihat ya turnovernya berapa setiap hari. Nih teman-teman kalau lihat ya turnovernya kurang lebih ya 852 miliar ya. Nah sebenarnya nggak besar-besar banget juga. Nah kalau seperti ini sih kita jangan ngapa-ngapain dulu sih. Lebih baik kita tunggu aja di reversal. Bahkan kita lihat bisa lihat teknikal yang lebih clear. Nah ini barusan kita boleh entry ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara sentimen atau secara fundamental, bisa aja barang itu fundamental bagus, tapi memang flow-nya belum ke sana. Makanya kalau kita ngomong flow-nya belum sana, belum ada demand to supply yang bagus, ya otomatis ya barangnya nggak kemana-mana gitu ya. Nah ini mungkin nggak usah dikejar atau nggak usah di average down dulu untuk sementara. BRMS tuh ada juga di technical, kita punya technical ideas ya. Itu entry point 380 sampai 416. Jadi sebenarnya teman-teman ya sebenarnya targetnya kita itu di atas 496. Cuman kalau untuk trading ya kita ngelihat 496, asumsi dia nggak tahu bakal break higher apa enggak. Itu kan momentum 20%-an something yang bisa kita bisa kita tunggangin ya untuk trading. Terus Telkom tadi udah. Kita bicara Raja. Nah Raja sendiri kita sebenarnya hari ini ada taking profit sih. Taking profit kenapa? Karena kita lihat ini trading dulu ya teman-teman ya. Since kita punya dari 1650 1725 ada 32% ya, 32%. Nah, tadi dibandingin kayak Astra itu cuma 5% teman-teman ya. Sementara kita nunggunya lama ini. Kalau kita lihat kan dari 5 November alias dari awal bulan nih. Ini sampai 18 November ya udah sekitar 15 hari ya, lumayan juga 30%.
Oke, dan risknya cuma 11% kalau kita berdasarkan technical. Terus kita lihat dari Maha juga pergerakannya masih ranging ya teman-teman, masih belum menarik juga. Naiknya juga kencang, turunnya juga kencang, belum kemana-mana juga, belum ada signifikan buyer juga. Jadi mungkin kalau kita lihat masih belum menarik untuk Maha. Oke, Elsa juga sebenarnya masih turun tuh. Elsa nih, ya masih belum ada uptrendnya. Terus kalau kita lihat Tins juga sebenarnya nggak begitu ideal ya, karena saya nggak suka dia turunnya kencang nih. Ini turun kencang, ini juga turun kencang. Nah seperti ini sebenarnya bisa aja dia break dari support majornya dia, barusan dia reversal atau semuanya dia balik lagi naik ke atas. Ya kita hindari hal seperti itu. POBA sih ada juga di technical IDC kita. Nah ini sebenarnya kita juga nggak nyangka kalau semuanya penurunannya lumayan kencang juga sih. Nah kita harap kemarin itu pergerakan rangingnya bisa cover ini ya. Tapi kalau kita lihat ya pergerakannya sih bergerak di dalam channel ya teman-teman ya. Relatif sebenarnya volumenya ada ya, pergerakannya masih dalam channel. Sebenarnya sentimen yang kita tunggangin sebenarnya apa sih? Emitennya sendiri itu mau buyback atau sedia dana sekitar 400M buyback. Nah sebenarnya itu jadi sentimen positif. Tapi di chart ini masih belum berkata belum searah nih, masih belum ada kelihatan buyer signifikan. Jadi harusnya kalau belum punya tunggu aja dulu, nggak usah masuk juga. Atau kalau mau spek taruh initial position boleh, tapi menurut saya prefer saya tunggu dia reversal. Oke, kita lihat untuk Sumarekon. Nah, Sumarekon juga overall masih downtrend juga, masih belum ada reversal. Kayak begini biasanya saya skip dulu. Terus kalau BRPT juga ini ya, belum kemana-mana juga. Malah sebenarnya dari ranging yang ini kemarin malah dia break low. Walaupun break low-nya belum signifikan dalam banget. Tapi balik lagi kita butuh buyer sih kalau semuanya untuk naik. Nah, so far belum kelihatan dari BRPT ya. Walaupun dia overall kita bisa lihatnya dia ranging. Tapi untuk technical seperti ini sebenarnya nggak ideal nih kalau kita mau bicara atau mau spek untuk dia ngambil atau bisa jatuh ke bawah ya. Kenapa? Nah teman-teman bisa lihat nih dari TPIA, mungkin hari ini TPIA naik ya. Ini TPIA turun, terus dari Petronya juga sempat ya kemarin 2 hari yang lalu kenceng hijau, kenceng naik tapi ya nggak kemana-mana juga. Memang strukturnya belum break ke bawah. Cuan juga belum kemana-mana, PRPT juga belum kemana-mana, apalagi brand ya pergerakan ranging. Malah sebenarnya kalau kita lihat ya cari yang ranging ini pas di bawah sebenarnya menarik ya kalau mau masuk ke sini ya. Nah kalau BRPT-nya bayangin bedanya, BRPT-nya ranging itu rangingnya ke bawah malah cenderung downtrend. Nah sebenarnya kayak gini saya sih nggak gitu suka nih. BBKP juga pergerakan dekat harga 5350 something ya. Memang sih downside-nya udah limited ke 50 points ya. Tapi teman-teman better balik lagi hal-hal kayak gini sih kita nggak bisa expect ada pergerakan seperti ini tiba-tiba ya teman-teman ya. Nah ini memang turunnya sih slowing down dia punya volume. Cuman belum ada reversal atau belum ada pelemahan penurunan. Jadi menurut saya jangan terlalu jangan terlalu gambling juga di sini. Kayak PNBN sebenarnya dari technical kita sih nggak harap ada pullback 1, 2, 3, 4, 5 hari ini ya teman-teman ya. Harapannya kemarin ada naik ya, tapi so far belum kejadian ya. Nah ini sebenarnya tanda-tanda kalau dia nggak kuat tuh untuk buat higher high. Nah kalau seperti ini bisa aja dia pullback ke misalnya nih garis yang di tengah-tengah nih yang warna kuning atau orange nih. Nah ini sebenarnya nggak favorable juga menurut saya. Kalau kayak gini saya skip juga. SSMS ini ya sawit juga. Overall sawit sih lumayan banyak yang bagus ya, DSNG terutama ya teman-teman ya. SSMS oke lah kalau mau gambling di sini, mau betting di sini sekitar 8% risk ya. Tapi balik lagi nih teman-teman lihat ya penurunan seperti ini ya. Ini sebenarnya polanya sama ya, bisa aja turunnya sama dalamnya. Nah mungkin tunggu aja di sekitar berapa 990 kalau mau masuk di SSMS mungkin lebih make sense menurut saya harganya. Oke, dari MLPL juga kemarin pullbacknya nggak begitu bagus juga.
Terus juga pullback yang di sini juga gitu bagus. Saya takutnya ini bisa pullback lebih dalam. Kalau saya mungkin saya tunggu dulu deh, cari barang lain dulu. So far masih banyak juga barang di bawah yang murah. Apalagi teman-teman ingat ya, kemarin kan barang pada turun. Bisa aja karena barang pada turun, banyak barang murah tuh. Nah mungkin teman-teman lebih punya banyak pilihan daripada harus stick ke satu barang tuh. Nah Saratoga, oke. Sebenarnya Saratoga teman-teman bisa ngeliat ya, ini ranging kayak gini ya. Rangingnya nggak ada new high, juga dia malah break low daripada ranging di sini. Nah saya nggak begitu suka juga. Kenapa? Satu, nah ini teman-teman mungkin bisa ingat-ingat nih, kalau seperti ini biasanya ya, ini dia buat lower high, ini di sini nggak pernah buat high baru ya, atau sebenarnya cenderung ke bawah. Nah ini sebenarnya kayak gini, tanda-tanda udahlah nggak usah dikejar lah apapun. Reasonnya ada yang ngomong ini kan sebenarnya kalau semuanya ada row yang begini diuntungkan Saratoganya. Iya bisa aja kita konekin ke sana, tapi teman-teman harus lihat nih, kalau penurunan seperti ini ya, udah teknikalnya berkata lain nggak usah di fight, atau sebenarnya maksudnya nggak usah terlalu gede juga sih. Nah itu mungkin kalau kita lihat dari ini ya. Nah, coba deh kita lihat kira-kira apa yang masih ada di kita punya menu. Sebenarnya ada nih TOTL. Nah, kita masih ngeliat TOTL nih masih ada prospek bagus juga. Harusnya kemarin teman-teman bisa lihat juga research reportnya dari Karel ya, itu soal TOTL. Apa yang menarik dari TOTL-nya? So far teman-teman bisa baca dari research reportnya kita. Nah, kalau untuk totalnya sendiri, kita masih ngelihat secara teknikal, dia juga masih respect daripada dia punya dynamic support. Harusnya pergerakan seperti ini cukup ideal walaupun dia pullback nih. Kita teman-teman bisa lihat ya, yang lainnya turun banyak banget, yang ini sebenarnya turunnya nggak signifikan. Nah, sebenarnya kita bisa ngelihat nih, barang-barang yang kena outflow itu lebih gampang turun daripada barang-barang yang nggak ada banyak fund-nya. Nah, ini mungkin teman-teman boleh consider lah kalau mau cari-cari barang. Terus apa lagi ya, kira-kira coba kita lihat ya, dari kita punya stock picks itu ada yang di universe kita Bumi kita masih suka sebenarnya ya, kayak Antam ini kita nggak suka, Raja sebenarnya barusan hit TP, cuan itu juga kita masih wait and see juga. So far kalau brand itu kita juga masih ngelihat ada chance untuk naik juga. Mungkin Java yang orang-orang jarang lihat ya, ini mungkin nggak semua orang suka juga, tapi so far kita ngelihat dari technical cukup oke sih kalau untuk Java ya. Terus coba kita lihat nih NKP deh sekali. NKP ini masih downtrend juga, nggak gitu menarik sih kalau saya lihat dari technical ya. AHAB juga belum begitu menarik. Oke, coba kita lihat apa yang kita cut loss hari ini. MBMA kita ada cut loss sih. Buka ini juga harusnya udah low banget ya. Das masih bisa masuk. Nah pertanyaannya, Das kapan bisa keluar nih? Kalau pertanyaannya Das sudah bisa masuk, udah tinggi ini ya, saya sih prefer untuk cari yang lain sih kalau dibanding Das ya. Oke, kita lihat kayak ini juga nggak gitu menarik. Dewa, harusnya Dewa sih saya masih ngelihat mungkin ada potensi di 110 102 ya kalau mau masuk ya. Terus juga masih ada Breeze yang di entry points ya, harusnya harga-harga sekarang masih cukup menarik juga ya. Apa ya, Pani ya, Pani sebenarnya kita ada juga ya, kita ada adjust untuk entry level kita. Nah teman-teman bisa ngeliat ya, ini ada garis putih yang saya gambar. Sebenarnya tujuannya kita mau ngeliat ini nih teman-teman ya, untuk minor trend itu sebenarnya dia nggak pernah buat new low baru nih ya. Bisa nggak dia buat new low? Bisa aja. Tapi seenggaknya dari 113.975 sebenarnya basically nggak ada barang atau nggak ada movement yang signifikan turun ke bawah nih teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari minor trendnya consider cukup oke ya, walaupun beberapa hari ini memang penjualannya cukup dalam ya penurunannya teman-teman ya. Nah tapi balik lagi nih teman-teman ya, kalau kita lihat so far Pani udah naik lumayan banyak ya dari bulan Agustus ya. Harusnya kalau ada aksi profit taking sih cukup wajar harusnya ya. Oke, MTEL ini juga skip lah kalau barang-barang begini, begitu menarik juga. SMBR, dari SMBR juga oke lah, ini ada potensi di ranging tapi nggak begitu menarik. TINS tadi udah dibahas. IMJS
Oke, ini juga nggak begitu menarik. APLN, apakah udah boleh buy? Nggak menarik juga. Asus, Asus juga turun banyak, nggak begitu menarik juga. Mapa juga oke lah kalau Mapa, tapi saya prefer untuk turun lebih dalam, mungkin di berapa nih, 945 something ya, 940 dan 45. Wis, malah udah keluar ECI, Electronic City ya. Begini sih lumayan dalam ya, saya nggak begitu suka juga ya kalau ini. MDKA ini yang di luar ekspektasi kita untuk penurunannya ya. Nah, kita mungkin akan adjust untuk stop loss point-nya, atau sebenarnya kita masih tunggu juga ada minor trend atau secondary trend apa yang bisa kita lihat dari sini. Ini mah kayaknya saham sekampung diborong ya. Harum juga nggak begitu menarik. So far Medco juga nggak begitu menarik. Nah, oil-oilan nih ya. Kita harus lihat nih oil-oilan ya. Nah, kalau kita bicara oil, coba kita lihat indeksnya dulu. Nah, oil ini sebenarnya pergerakannya nggak kemana-mana ya, cenderung stabil di sini ya. Dia mungkin kayak ranging ya. Teman-teman mungkin kita ngomong ya, harganya hari ini udah murah sih. Jadi yang ekspektasi ya mungkin ada rebound lah untuk sementara waktu ya. But untuk sekarang fokus ke emiten-emitennya sendiri, sebenarnya turunnya jangan sampai atau sebenarnya fasenya lagi downtrend gini. Oke, ini pasti rebound, nggak bisa juga karena sebenarnya penurunan yang nggak begitu ideal gini sebenarnya malah buat kita gampang loss gitu teman-teman ya. Mungkin coba cari yang lain tuh, tunggu 1-2 minggu dulu deh. Nah, untuk HTM yes, overall sebenarnya saya suka, tapi mungkin teman-teman mungkin harus perhatiin turnovernya dia juga ya teman-teman ya. Pergerakannya sih teman-teman bisa lihat overall sih masih uptrend juga, tapi usahakan waktu dia pullback ya masuknya. Cita, nah ini sih saya nggak deh kalau Cita. Bevin, wah ini sukanya Kuku ya, Bevin so far ya ini masih wait and see dulu sih teman-teman ya. Kita masih ngeliat dulu nih, kira-kira ada fundamental update apa dari sini. But so far tunggu dulu deh kalau Bevin. PV ini punyanya si ini ya, punyanya Pak Hermanto Tanoko ya. Ini pergerakannya juga masih ranging, masih belum menarik juga. Terus kalau Cars juga sebenarnya masih belum menarik juga. Nah, kita bisa lihat ya, Cars tuh sempat rame banget ya, hari gini udah 79. Nah, kita masih coba lihat deh, saya udah lama juga nggak lihat Cars. Nih, Cars transaksi per hari kurang lebih ini yang 671 ya. Harusnya ekspektasinya kalau volume kejaga begini minimal ada reversal lah. Ini kan belum ada reversal, jadi mungkin kalau kita masuk sini masih gambling juga. Fundamental update-nya juga kita masih nunggu juga. Mungkin jangan terlalu ini sih, jangan terlalu agresif di sini dulu sementara. ESA juga penurunannya masih cukup dalam ya, tunggu dulu. Kalau ini DMR juga turun dalam. Nah, ini sebenarnya jangan ditangkap juga. Lebih baik kita nggak dapat barang, tapi kita punya chance untuk masuk nanti waktu harganya udah lebih stabil. BSDG juga nggak begitu menarik ya. Soal TOTL-nya saya lebih prefer ya. Aman Mineral juga ya, tunggulah, masih tunggu juga, wait and see dulu. Hexa juga nggak begitu menarik juga. Golf ya, ini baru saya IPO ya. Ini mungkin kalau kita lihat ranging lebih menarik dilihat ya daripada penurunan. Apalagi nih ya, kira-kira coba kita lihat ya yang dari stock picknya kita deh. Apa ya, Inco juga pergerakan ranging ya begitu menarik. Arto juga masih downtrend. Era itu juga masih ya, mungkin kita boleh spek sih Era ya. ESA nggak menarik, BMA belum menarik, PNLF wah masih belum menarik juga. Oke.
Adaro ya, kalau kita bicara Adaro masih bisa manfaatin ini sih ranging momennya. Apalagi ada corporation yang dia mau buat ya. Terus kita juga ada keluarin ini juga. Sebenarnya kita manfaatin dia punya ranging ya. Terus dia meledak dengan volume ya. Sekarang lagi pullback atau retesting last support resistannya dia. Harusnya barangnya masih oke juga. Apalagi ya. So far barang-barangnya yang menarik muter-muter di itu doang ya teman-teman ya. Masih belum ada barang baru juga. Nah ini mungkin kalau mau manfaatin ini juga boleh sih ranging movementnya. Bumi tadi udah dibahas. WH ini juga menarik juga. Same juga nggak begitu menarik. Oke. CSS. Nah, ini mungkin menarik. Ini sebenarnya lebih menarik ya. Saya suka sektornya, saya suka dia punya fundamental. Tapi turnovernya mungkin harus diperhatiin gitu ya. Tugu. Saya udah nggak punya nih Tugu. Dulu sih saya punya ya. Kemarin setelah dapat dividen, barangnya naik sih saya jual ya. Jadi cuma ngambil dividennya. Excel. So far kalau Excel juga pergerakannya nggak kemana-mana. Belum menarik juga. Gajah Tunggal nih juga pergerakannya ranging juga turun di bawah dekat-dekat support ya. Kita masih harusnya kita kemarin udah sempat take profit ya di 1355, tapi kita masih mau fight sampai ke atas. Take profit kedua belum sempat kena, udah turun. AMRT MAPI menurut saya belum waktunya beli juga ya. MBMA itu udah hari ini kita ada cut loss ya untuk MBMA ya. Terus juga OMED juga boleh di wait and see dulu. LSIP tadi udah dibahas. Samudra ini juga belum menarik pergerakannya. Saratoga tadi udah ya. Mapa yang tadi mungkin better daripada Mapinya. Oke. So far pergerakannya teman-teman nggak usah terlalu ini juga. Memang hari Senin ya kebetulan market masih kaget juga. Kemarin juga karena ada ini ya, mereka masih nunggu juga keputusannya atau semuanya dari pergerakannya Donald Trump ini bisa apa ya dari kebijakan ekonominya dia ya. Kemarin cukup viral ya, dia nunjuk siapa tuh Elon Musk ya untuk ini ya masuk untuk membantu dia ya. Nah ini juga sebenarnya kita masih menunggu nih Trump ini arahnya mau kemana nih. Tapi yang jelas kalau kita berkaca sama pemerintahan yang sebelumnya ya harusnya dia nggak perlu ke perang juga ya. Kita ekspektasi mungkin yang bisa kita antisipasi itu produksi oil mungkin akan meningkat dengan adanya Trump menang ke presiden ini ya. Apalagi kalau kita lihat ya dengan adanya kenaikan produksi di oil, harusnya oil bisa stabil. Dan oil ini sebenarnya kan cukup struktural ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kalau mainkan momentumnya di situ, teman-teman mungkin menurut saya lebih baik main atau time horizonnya pendek banget untuk trading atau panjang sekalian gitu. Bahas kripto dan US stock bisa kok. Nah itu sih mungkin di tempat lain ya. Mungkin kita nggak bahas itu dulu di sini sih teman-teman ya. Terus overall itu sih teman-teman ya. Jadi nikmatin dulu aja ya marketnya ya. Tapi yang jelas poin yang paling penting itu banyak barang murah yang cukup bagus secara fundamental. Teman-teman mungkin boleh consider untuk masuk ya. Yang kita punya stock pick ya, so far juga masih ada Petrosia, terus ada juga Pani juga kita masih ada Adaro kita juga masih ada. Nah teman-teman bisa cek sih kalau dari aplikasinya Tima Plus yang baru ya. Nanti teman-teman bisa lihat tuh ada update soal fundamentalnya, terus cara teknikalnya, terus update untuk highlight market di sesi 1, sesi 2. Nah teman-teman ikutin aja di situ. Oke, mungkin yang menarik sama apa di saat market kayak gini. Saya masih ngeliat harusnya medium to small cap ini masih lebih menarik ya so far ya. Oke,
Mungkin itu aja teman-teman untuk update malam ini. Untuk update berikutnya teman-teman jangan lupa pantau terus ya Aji Live-nya kita. Nanti hari Rabu ada sesinya Glenn atau sesinya Yasmin atau dengan anak riset. Nah teman-teman jangan lupa, jangan ketinggalan untuk ikut live-nya kita. Thank you semuanya. Selamat malam, sampai jumpa next week.